Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduka ya dal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil Islam wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda war rahmah al mab'uthi bil kitabi wal hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa TVRI Jawa Timur yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari yang ke-21 Ramadan 1441 Hijriah atau bertepatan dengan hari Kamis tanggal 14 Mei 2020. Kembali Anda jumpa dengan saya Helmi Ansori di Gema Ramadan TVRI Jawa Timur. Kita akan membahas sebuah topik yang luar biasa, sebuah tema yang luar biasa yang di saat-saat 10 hari terakhir Ramadan, mencintai dan menyantuni anak yatim. Bagaimana selengkapnya? Ikuti Gema Ramadan TVRI Jawa Timur. Baik pemirsa, hari ini saya punya tamu yang istimewa sekali. Narasumber saya beda dengan hari-hari sebelumnya karena beliau ini seorang ustadz yang gaul sekali. Waduh, luar biasa. Beliau pemangku pondok pesantren gaul di Tambak Asri, Surabaya. Saya perkenalkan Anda dengan beliau. Beliau adalah Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Zainal Arifin S.Hum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul-betul gaul ini. Alhamdulillah. Harus semangat. Ya. Nah Ustaz, saya sedikit ingin tahu pondok pesantren gaul di Surabaya. Iya. Ini baru saya dengar hari ini loh Ustaz. Iya, aneh daripada yang lain ya. Gitu ya. Gambarnya sedikit aja. Ya, memang area sana kan kebanyakan ya seperti itulah. Ya. Jadi setidaknya anak walaupun nakal bagaimanapun pasti hati nurani ingin mengaji, bisa baca Quran lah. Biar tidak takut, oh ini berarti ustadznya gaul, ini berarti biasa. Ternyata alhamdulillah. Gitu. Ya, alhamdulillah ternyata banyak juga anak-anak yang memang terus terang aja nakal-nakal yang ngaji di tempat saya itu. Iya. Tidak masalah orang bilang nakal, enggak masalah. Kalau di sana ngaji, oh ini anak nakal, terus sudah usah ngaji di situ, bagaimana nasibnya anak nakal? Betul. Kita nampung anak nakal. Ya, subhanallah, biasa. Adakah anak yatim di sana kira-kira? Kita kan membicarakan anak yatim dan penyantunan anak yatim. Iya. Masih ada ya anak yatim di sana? Ada, banyak sekali di sana. Kalau berbicara tentang anak yatim, sebenarnya siapa sih yatim atau apa sih yatim itu ya? Iya. Ya, matur nuwun Mas Helmi. Ibadah sebetulnya bukan hanya hablum minallah. Ya. Artinya bukan hanya hubungan dengan Allah seperti puasa, tadarus Al-Qur'an, salat, ibadah haji dan juga ibadah umrah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Yeah. Tapi di sini ada juga ibadah yang luar biasa. Hablum minan nas artinya antar sesama. Atau ibadah sosial yang sangat peduli terhadap sesama. Nah, salah satu di antaranya adalah tema pada sore hari yang luar biasa, mencintai dan menyantuni anak yatim. Nah, jadi mencintai dan menyantuni anak yatim di sini mempunyai kedudukan yang luar biasa. Subhanallah. Jadi bukan hanya mencintai lah ya. Kalau mencintai hanya saya cinta tapi harus ada aplikasinya, harus mau menyintai reaksi harus ada. Jadi Rasulullah sendiri menegaskan dalam salah satu hadisnya, ana wa kafilul yatimi fil jannah. Aku dan orang-orang yang menanggung anak yatim, menyantuni anak yatim, itu kedudukannya di surga itu sangat dekat sekali. Sampai Rasulullah mengisyaratkan jari telunjuk dekat dengan jari tengah. Sangat dekat sekali. Kalaupun kita tidak bersama Rasulullah di surga, maka sudah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasanya. Jadi istimewa sekali untuk mendekati, menyayangi, dan aplikasinya tentu saja menyantuni ya. Iya, harus itu. Iya. Ya, kata yatim di sini juga dijelaskan dalam Al-Qur'an itu kurang lebih 23 ayat. Tentang anak yatim. Salah satu di antaranya adalah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 220. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ. Allah. Yang artinya
Yang artinya adalah ketika mereka bertanya kepadamu, ya Muhammad, tentang anak-anak yatim, maka katakanlah bahwasanya memperbaiki anak yatim itu adalah baik. Ini berarti salah satu di antara luar biasa kita harus baik dengan anak yatim. Itulah. Jangan sampai kita di bulan suci Ramadan ini ibadahnya kita luar biasa. Memang kita tahu di bulan suci Ramadan segala amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semangatnya ibadah kepada Allah sampai kita lupa di sekitar kita, tetangga kita. Ada anak yatim. Anak yatim, ada yang kekurangan. Bisa jadi divonis oleh Allah. Apa divonis? Ahli ibadah tetapi divonis oleh Allah, yaitu bagi orang-orang pendusta agama. Pembohong agama, penipu agama. Masya Allah. Nah, ini dijelaskan dalam surat Al-Ma'un. Ini sudah viral ini. Ya, banyak hafal ini. Banyak yang hafal, banyak kita dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Allah. Ya. Yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Lanjut ayat berikutnya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ini ya. Ini dia. Ayat ini ya. Yang menghardik anak yatim, yang tidak mau menyantuni anak yatim, yang tidak mau menyisihkan hartanya untuk anak yatim. Padahal sebagian harta kita itu ada hak-haknya orang yatim. Nah, kalau begitu kembali kepada pertanyaan saya awal, siapa yang dimaksud dengan anak yatim ini? Ya. Anak yatim itu kalau dari segi bahasa adalah sendiri atau bersedih. Masya Allah. Jadi, kalau menurut syara, anak yatim adalah seorang anak yang belum balik ditinggal mati oleh bapaknya. Sendiri bersedih. Sendiri. Jadi kalau piatu itu dari bahasa Indonesia, piatu itu ditinggal ibunya. Jadi kalau yatim piatu ditinggal mati orang tuanya, bapak dan ibunya. Subhanallah, luar biasa. Jadi harus ada perhatian kepada mereka anak yatim ini ya. Iya, harus. Dicap sebagai pendusta agama. Pendusta agama. Lah itu ada lagi lanjutannya ayat tadi. Setelah fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak mau memberi makan. Tidak memberi makan orang miskin. Nah, ini sangat bahaya sekali. Ini berarti untuk memperhatikan anak yatim itu apakah orang-orang kaya saja, atau tanggung jawab pemerintah, atau tanggung siapa nih, Ustaz? Iya. Jadi anak yatim piatu atau fakir miskin, saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan, kurang mampu dalam kehidupan sehari-hari, itu bukan tanggung jawabnya hanya pemerintah saja, tetapi semua kita yang mengaku orang yang beriman, mengaku orang yang Islam. Ya. Jadi jangan melihat, oh saya tidak punya uang, saya tidak punya harta, nanti saya sedekah nunggu kaya dulu, nanti soge, iya nek soge, melarat mati dhisik. Nah ini jadi masalah. Jadi di kita itu sedekah itu bukan hanya harta, kita bisa dengan sandang, bisa dengan makanan dan lain sebagainya. Itu sangat luar biasa sekali. Nilainya juga luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat bahwasanya orang yang suka menyantuni anak yatim, orang yang dermawan, dan juga orang yang meremehkan anak yatim, artinya tidak mau menyantuni anak yatim, acuh tak acuh. Urusanku, hati-hati, akan didoakan oleh dua malaikat. Masya Allah. Ada punishment berarti ya? Iya. Jadi doanya ini doa malaikat luar biasa. Dua malaikat, yang pertama doanya menyenangkan. Kalau yang kedua menakutkan. Nah, ini yang harus kita tahu ini. Doanya bukan hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, bukan. Tapi ini setiap hari, bahkan sampai hari kiamat didoakan oleh dua malaikat. Allah. Untuk mendoakan kebaikan. Kebaikan dan sampai hari kiamat. Dan yang tidak mau menyantuni anak yatim. Doanya apa? Yang suka dan senang bersedekah menyantuni anak yatim. Doanya malaikat yang pertama adalah Allahumma ati munfiqan khalafa. Allahumma ati munfiqan khalafa. Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada hamba-hambamu yang senang bersedekah kepada anak yatim, fakir miskin, saudara-saudara yang kurang mampu. Ya. Itu yang pertama. Berarti harapan kebaikan ke depan. Ada kebaikan. Surga di situ. Surga sudah pasti itu. Orang iman harus percaya. Lalu untuk satunya ini yang sangat berbahaya. Kita harus hati-hati. Yeah. Malaikat yang kedua
berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, hancurkan hartanya orang-orang yang kikir. Hati-hati. Hancur di sini dalam arti bisa jadi keluarganya berantakan. Iya. Hatinya tidak tenang. Anak angel tuturane, ini bisa jadi macam-macam. Ya, Ustaz. Ya. Kata hancurkan ini berarti ini ada punishment di dunia berarti ya? Bukan hanya Jawabannya nanti dulu ya. Iya, oke, siap. Kita akan lanjutkan nanti. Siap. Baik pemirsa, seperti apa sebenarnya ancaman bagi orang-orang yang tidak mau memperhatikan anak-anak yatim? Kita teruskan bersama Ustadz Gaul kita nanti setelah yang berikut ini. Baik, senang sekali Anda masih bersama kami di Gemar Ramadan TVRI Jawa Timur. Saya Helmi Ansori, masih bersama Ustadz Gaul kita, Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Zainal Arifin, pemangku pondok pesantren Gaul dari Tambak Asri, Surabaya. Luar biasa ini ya. Ustadz, saya pertanyakan tadi, jadi doanya malaikat itu adalah hancurkan perekonomiannya, hancurkan kondisi keluarganya. Ini berarti punishment, hukuman ini sudah ada dalam dunia berarti ya? Jelas. Bukan hanya di dunia itu. Bukan hanya di dunia. Sampai akhirat kala nanti. Dan bertanggungjawaban. Karena apa? Ya tadi saya sampaikan, harta sebagian yang kita miliki itu adalah miliknya orang-orang yang tidak mampu. Termasuk yatim yang tidak mampu. Ini. Nah, kalau sudah malaikat yang berdoa, malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, malaikat yang selalu berzikir, beribadah kepada Allah, sudah pasti doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya mengucapkan selamat berbahagia bagi orang-orang yang dermawan. Masya Allah, luar biasa. Makanya saya menyampaikan, akan ada lagunya itu, Ustaz. Ada lagunya ya? Wahai para hartawan, coba ulurkan tangan untuk membantu mereka dalam kehidupan. Memperhatikan anak yatim harus. Biasanya ini dilakukan ketika 10 hari terakhir. Seringkali kita mengadakan acara-acara penyantunan anak yatim di sebuah lembaga, di sebuah yayasan dan sebagainya, bahkan di instansi-instansi pemerintah. Ini masa-masa COVID, Ustaz. Bagaimana cara kita bisa melakukan hal yang sama itu? Iya, karena kondisi seperti ini. Jawabannya nanti dulu. Ada yang telepon, Ustaz. Baik, kita perhatikan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa Gatot? Saya apa? Iya, alhamdulillah. Sehat, ya? Iya, alhamdulillah. Monggo, pertanyaan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang klarifikasi antara yatim dan duafa. Karena sekarang kan banyak ibu-ibu yang artinya punya pekerjaan mapan, yang suaminya meninggal, anak meninggal yatim. Di sisi lain ada fakir miskin, mana yang kita dahulukan. Ada yatim mampu tambangan sebutannya, kemudian ada yang punya bapak ibu tapi dalam keadaan duafa. Ini mana yang harus didahulukan, sementara yang banyak digaungkan adalah yatim. Matur nuwun. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini loh menarik sekali ini ya. Ini luar biasa. Ada yatim tapi tinggalannya mercy, rumah makrong-makrong, kaya dan sebagainya. Apakah ini yang disebut nanti akan masuk kategori dia santuni? Itu kategori sedekah. Jadi antara yatim dan duafa ini ada bedanya, ya? Ada bedanya. Jadi tidak semua yatim mendapatkan zakat. Karena apa? Tidak semua yatim itu dalam kondisi tidak mampu. Bisa juga ditinggal bapaknya tapi warisannya banyak. Kan gitu. Iya. Ya lebih mengutamakan yang kaum duafa. Walaupun tidak punya bapak ibu tetapi sangat kekurangan di dalam kesehariannya. Itu lebih utamakan mana yang sekiranya itu betul-betul sangat membutuhkan. Walaupun itu yatim, ya, tapi kalau peninggalan bapaknya sudah banyak, ya tidak perlu disantuni. Iya, tidak perlu disantuni. Nguyai segoro, ya. Ya, apalagi kalau semisal
anak yatim itu ibunya sudah menikah lagi. Oh. Ya. Misalnya anak yatim, nggak punya bapak, ditinggal bapaknya, ibunya menikah lagi. Nah, berarti kan yang sudah ada yang mengcover, yang ada mengurusi, menjamin dalam kehidupannya sehari-hari. Berarti ibunya cantik kan? Ya, jelas lah. Kok cepet nikah lagi gitu. Jadi utamakan yang memang betul-betul sangat membutuhkan. Tidak harus yatim. Kalau memang itu yatim, mampu peninggalan dari bapaknya, waris saja bapaknya, ya tidak perlu disantuni. Yang perlu disantuni kan orang-orang yang tidak mampu, bukan hanya anak yatim, Bapak. Berarti kategori yang disantuni adalah yatim yang du'afa. Yatim yang tidak mampu. Masya Allah. Diutamakan untuk yang du'afa. Iya, betul sekali. Makanya mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai harta ini seperti kena doanya malaikat itu dihancurkan oleh Allah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Jangan khawatir. Apa yang kita sedekahkan enggak akan berkurang sedikit pun. Enggak akan tambah miskin, justru semakin mengalir, semakin berkah. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min syai'in, itu al-ayah. Jadi barangmu yang kamu infakkan, nanti pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah pembagi rezeki sebaik-baiknya. Jangan khawatir. Baik, pasti dibalas oleh Allah. Pak Gatot sudah terjawab. Baik. Menyambung yang panjenengan sampaikan ini, yang tadi saya pertanyakan, di situasi COVID-19, penyantunan anak yatim sekarang mungkin tidak bisa dilaksanakan secara bahasanya secara seremonial. Betul. Lalu bagaimana kita bisa melakukan itu, Ustaz? Karena kondisi seperti ini kan bisa kita titipkan ke ketua yayasan. Tidak harus kita ngumpulkan. Kita harus kita ngundang di rumah. Memang kondisi seperti ini kita harus mengikuti aturan pemerintah. Harus di rumah. Haruslah. Kita bisa kok menyantuni, kita titipkan ke ketua yayasan, yatim piatu. Bisa nanti kan bisa dibagikan di yayasan. Tidak harus berkumpul, tidak harus mengadakan acara yang begitu meriah seperti yang sebelum ada kondisi seperti ini. Dan itu hilang, Ustaz, ya. Banyak jalan menuju Roma. Dan untuk menyambung masalah COVID-19, Corona ini, sedikit aja ya. Jadi juga ada sambungnya dengan yatim piatu. Doanya yatim piatu kan pasti dikabulkan. Masya Allah. Ini kesempatan kita. Kita minta berkah doanya anak yatim. Kita bantu anak yatim, mohon berkah doanya. Adik-adik, doakan mudah-mudahan secepatnya virus corona diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana maksudnya? Baik. Kita akan saya ke penelpon dulu ya. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, dengan siapa Bapak? Ingin tanya Pak Kiai. Nggih, dari siapa ini Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin tanya bagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di Al-Qur'an yang Halo, Pak Nuwun Sewu nyuwun tolong TV-nya volumenya dikecilkan Pak ya. Pak Nuwun Sewu nyuwun tolong Nggih, silakan Pak. Namanya siapa Pak? Nama? Ada ayat Al-Quran yang menyatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Itu maksudnya bagaimana Pak Kiai? Nggih. Sampun, dengan Bapak siapa nih Pak? Terima kasih Pak Kiai. Oke, nggih, matur suwun. Dimanapun kamu berada, Allah di situ. Betul. Ini maksudnya seperti apa katanya? Ya dalam arti ya dimanapun kita pasti ada Allah. Pasti kita diintai oleh Allah. Ada CCTV-nya Allah. Masya Allah. Allah selalu mengintai kita dimanapun kita. Kita korupsi, nggak ada manusia tapi Allah tahu. Itulah. Manusia saja bisa buat CCTV, apalagi Allah. Tapi CCTV-nya kadang-kadang melek merem. Melek merem. Kalau Allah sudah pasti. Jadi dimanapun ya. Mungkin bisa disambung dengan santunan yatim. Kadang-kala ada orang begini, wah ngapain santunan yatim piatu pakai digelar meriah, acara meriah. Itu karena Allah. Ya enak-enak sendiri-sendiri saja. Kan Allah yang tahu. Gitu ya. Sebetulnya
masalah santunan yatim piatu, entah itu ngundang di rumah, entah itu mengadakan acara yang begitu meriah, sebetulnya itu dikembalikan kepada niat kita, hati kita. Gitu. Bukan masalah ramenya atau tidaknya, tapi kalau hati kita niat ridho karena Allah, saya membantu karena Allah, bukan karena yang lain. Yang lain ngomong apa, no problem, tidak masalah. Karena apa? Hati kita sudah niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ngundang yatim kemudian kasih di Sorot TV satu-satu. Artinya kalau memang niatnya begitu, niat nyantuni ya lillahi ta'ala ya. Lillahi ta'ala. Kalau niatnya show of force memang beda ya. Dan jangan khawatir. Misalkan Bapak mau nyumbang sembunyi-sembunyi, jangan khawatir. Allah pun tahu. Nyambung kan ini. Dan niat baik dan niat tulus tadi, tulus Allah juga tahu. Allah juga tahu. Sebagaimana pertanyaan ini ya. Baik, Ustaz, ada yang mau telepon lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Bapak, boleh tahu namanya siapa? Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sayang sekali terputus, Ustaz. Nggih. Menyambung tadi ini ya. Ada orang yang ngundang terkait dengan pertanyaan tadi, mengundang supaya kebiarnya gitu ya. Ada yang diam-diam aja lah saya antar ke rumah. Diam-diam hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Kebiar ataupun enggak kebiar tetap Allah tahu. Yang penting kembali ke hati kita. Berarti harus hati-hati nih ya. Betul. Harus hati-hati betul. Kalau kita niatnya riya malah bahaya. Iya. Walaupun sendiri kalau niatnya riya ya tetap tidak bagus, sama saja. Kembalikan niat saja. Karena kan ada yang ingin mengundang, yang berikan rezeki lebih, ngundang yatim piatu. Kadang-kadang ada sebagian yang wah itu orang manusia, undang ingin dipuji. No problem. Yang nilai itu bukan manusia. Manusia itu bukan Tuhan. Yang menilai kita, ibadah kita itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, luar biasa ini. Enjoy aja. Enjoy saja. Baik Ustaz. Yang menjadi perhatian kita ini adalah anak-anak yatim. Iya. Kan ada dua. Iya. Anak yatim itu ada yang dalam yayasan, ada yang pribadi-pribadi. Iya. Nah, ini bagaimana cara memperhatikan mereka ini? Iya. Ya, salah satu di antaranya ya, jangan lupa, terutama adalah pendidikan. Ya, pendidikan, terus sandang pangan, kebutuhan sehari-hari harus diperhatikan. Dan jangan lupa kasih sayang. Subhanallah, kita mengelus rambutnya anak yatim saja itu suatu kebaikan. Dan nantinya akan menjadi cahaya nanti pada hari kiamat. Masya Allah. Subhanallah. Allah ya Karim. Nanti subhanallah, apa yang kita sedekahkan kepada anak yatim akan kembali kita. Rezeki kita semakin berkah, semakin luar biasa kemajuannya. Kalau kita punya usaha, senangnya nyantuni anak yatim, fakir miskin, wabdu afa, subhanallah. Enggak akan jatuh, justru akan semakin meningkat usahanya. Itu pasti. Silakan buktikan kalau percaya. Orang iman harus percaya. Saya tuh kok teringat dengan ceritanya Rasulullah dengan anak yatim yang kumel itu waktu mau hari raya, nangis sendiri, tidak ada teman gitu. Betul. Nah, kemudian diaku anak oleh beliau. Iya. Subhanallah sampai segitunya. Oleh Rasulullah. Kepribadian Rasulullah, akhlak Rasulullah, adab Rasulullah dengan anak yatim sampai segitunya. Ketika pas hari raya itu bermain dengan teman-temannya. Nah, kemudian dia itu menyendiri, nangis, sedih, ditanya oleh Rasulullah. Anak itu nggak tahu kalau yang tanya Rasulullah. Masya Allah. Kenapa kamu menangis? Kenapa kamu sedih? Dijawab si anaknya, saya tidak punya bapak saya meninggal. Meninggal ketika pas ikut salah satu peperangan bersama Rasulullah. Enggak tahu ada itu Rasulullah yang tanya. Allah. Saya tidak punya makan baru, belum makan, saya lapar. Oh, kalau begitu kamu mau Aisyah menjadi ibumu, Fatimah menjadi saudara perempuanmu, Hasan Husain jadi saudara lakimu, Ali jadi pamanmu, dan saya Rasulullah menjadi bapakmu. Masya Allah. Akhirnya, ya Rasulullah, kaget si anak itu. Siapa yang tidak mau menjadi anakmu ya Rasul? Akhirnya dia diajak oleh Rasulullah ke rumahnya. Diajak ke rumahnya, dikasih makan sampai kenyang, dikasih pakaian baru. Akhirnya terus anak itu keluar rumah bersama teman-temannya gembira. Teman-temannya kaget, loh kenapa kamu tadi sedih sekarang kamu gembira? Iya, saya sekarang punya bapak. Siapa bapakmu? Rasulullah.
Subhanallah, si anak-anak tadi juga punya berpikiran, andai kata bapak saya meninggal, pasti saya diangkat menjadi anaknya Rasulullah. Subhanallah, luar biasa. Ustaz, itu kan yang diperhatikan Rasulullah kan bukan hanya memberi makan, memberi pakaian, tapi kemudian sampai mengaku, saya ini bapakmu. Kalau kemudian diimplementasikan dalam keadaan sekarang, penyantunan anak yatim itu bisa dilakukan dengan secara begitu, bagaimana Ustaz? Artinya mengaku wis tak asuh anak sebagai anak, gimana ini? Ya bagus sekali. Subhanallah. Berarti betul-betul mengikuti seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, jaminannya surganya Allah itu luar biasa. Apalagi di bulan suci Ramadan seperti ini. Belum tentu tahun depan kita bertemu bulan suci Ramadan. Mumpung kita masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walau sedikit, ya semampu kita, sesuai dengan porsi kita, kemampuannya seberapa, kita sedekahkan. Jangan takut, kadang kita mau sedekah, waduh eman. Jadikan motivasi, siapa tahu dengan sedekah ini rezeki melimpah ruah berkah. Dengan rezeki ini siapa tahu, nanti saya kurang ketemu jodoh, tadi ketemu jodoh. Membuka sarana semua nih. Sarana semuanya. Allah ya karim, luar biasa manfaat fadilahnya kita kalau mau menyantuni anak-anak yatim. Makanya jangan khawatir. Itu kan termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Bagi orang-orang yang senang bersedekah kepada yatim piatu, fakir miskin, kaum duafa, itu tergolong orang-orang yang bertakwa. Dan jangan khawatir. Sekarang begini, kita renungkan sama-sama ya, termasuk pribadi saya sendiri. Harta yang kita simpan jadi apa? Kalau harta kita simpan, suatu saat jadi rebutan. Sama ahli waris kita. Ahli waris kita bisa jadi. Bisa jadi. Ya. Harta yang kita makan jadi apa? Kotoran. Iya, kotoran. Harta yang kita sedekahkan akan membahagiakan kita dunia sampai akhirat. Subhanallah. Sampai segitunya. Semuanya hanya titipan. Ya. Ada hak juga dari ada hak 25%, kalau 100% dititipkan kita, 25% itu haknya saudara-saudara kita yang membutuhkan, 75% untuk kita. Nah, sedangkan kita kalau tidak mau mengeluarkan harta, haknya yang harus menerima, ya, bukan harta kita. Kalau nggak mengeluarkan, bisa jadi itu doanya malaikat. Yang kedua tadi ya. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tentang sambil kita menunggu telepon, silakan Anda yang ingin telepon bertanya, pemirsa Anda bisa menghubungi 031 567 8216. Sekali lagi 031 567 8216. Waduh, ini udah habis Om ya. Habis ya? Saya ngundang telepon malah sudah Ya, habis. enggak terasa ya. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain ini ya. Mudah-mudahan dilanjut lagi. Mudah-mudahan ya. Enggak kerasa ini dia. Gila, ribet nih. Enak suaranya suaranya Ustaz yang ngaji tadi loh. Alhamdulillah. Barakallah. Ada 1 menit untuk kesimpulan Ustaz, silakan. Ya, pemirsa Gemar Ramadan TV di Jawa Timur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini di bulan suci Ramadan. Yuk kita berbagi, indahnya berbagi. Enggak akan habis harta kita, semakin bertambah dan bertambah. Itu pasti. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita digolongkan sebagai hamba Allah, hamba yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Baik dalam keadaan lapang maupun sempit, mau untuk membantu saudara-saudara kita. Utamanya adalah yatim piatu. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ustaz gaul kita, Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Zainal Arifin. Esum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, masih ada waktu yang luar biasa, 10 hari terakhir. Manfaatkan untuk kita sayangi anak yatim, menyantuni anak yatim. Terima kasih. Sampai ketemu insya Allah di lain kesempatan bersama saya Hilmi Ansari. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.